warahmatullahi wabarakatuh. Kami sahbi wa yasirli amri. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين. Kita dapat berkumpul di SD 30 Cengkeh ini dalam rangka penyampaian informasi tentang sekolah penggerak. Mudah-mudahan nanti dengan pertemuan dua ini bisa bertambah mantap ilmu kita tentang IKN dan PNM itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu, walaupun belum ke sekolah penggerak, tapi sudah 2 tahun melaksanakan kurikulum merdeka. Tentunya bukan hal yang baru lagi. Kami hanya lebih duluan aja, lebih duluan setahun. Dan saat ini kondisinya di sekolah kami itu semuanya sudah menggunakan kurikulum merdeka dari kelas 1 sampai kelas 6. dan nantinya berharap juga bisa berbagi lagi ke sekolah
kita ingin mencapai TP tadi Bapak Ibu, atau tujuan pembelajaran. Nah, dalam modul itu sendiri Bapak Ibu ada beberapa komponen yang akan kita perhatikan untuk disusun secara sistematis tadi. Tapi ada komponen-komponen tertentu yang jadi perhatian khusus demi tersusunnya modul yang lengkap, modul yang memenuhi syarat, dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Mulhendri tadi, Pak Hen tadi, ada Bu? Oh, coba deh. Oke, yang pertama sebelum itu kita lihat dulu ya Bu. Untuk modul adat itu ada 3 komponen. Yang pertama dalam suatu modul adat itu ada informasi umum. Yang kedua itu ada komponen intinya. Yang ketiga baru lampirannya. Nah di kegiatan ini harus nampak kapan kita melakukan serangan itu. Misalnya ada di dalam infokus, ada lagi komputer, jaringan wifi. Ternyata di kegiatan kita hanya untuk melihat gambar, berarti itu enggak juga Ibu. Berarti sarana dan prasarana itu sama apa yang ada di modul Ibu. Nah itu yang sarana prasarana yang harus Ibu masuk. Yang selanjutnya target peserta didik itu jumlah dari peserta didik Ibu masing-masing. Selanjutnya model pembelajaran yang digunakan. Kalau untuk kurikulum tetap peserta didik digunakan Ibu. Udah ada modelnya Ibu, boleh kasih lihat satu Ibu, atau kita buka contoh modul dulu. Ibu, sebelum saya masuk pada perancangan modul, ingin sekali rasanya luar biasa, kok bisa seperti ini, hebat ya. Kami juga ingin seperti itu, mempunyai peserta didik yang seperti itu, yang berprestasi ya. Jadi pada itu saya memilah ke diri kami, SD kami, tadi dari yang Ibu berikan, kita telah mencari di SD itu ada bakat minat anak, kita cari di kelas, kita bersosialisasi, berkolaborasi dengan guru-guru, menemukan bakat minat anak dengan melakukan tes diagnostik yang awalnya dulu pada TSP 1. Tes diagnostik ini kan wajib dilakukan oleh guru-guru TSP 1 ya di 9 sekolah ya. Kemudian tidak diwajibkan lagi, tapi kita tetap melakukan tes pada awal siswa, pertama mengenai bakat minatnya, kemudian di sana kita mengadakan pengelompokan siswa, kemudian di sana juga kita ini anaknya bakatnya kemana, profilnya kemana. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, kita akan masuk kepada tadi komponen dalam modul pembelajaran. Pertama kita mengetahui 3 komponen dari siswa kita dulu. Apa sih kompetensinya? Kedua, apa sih bakat minatnya? Ketiga, baru kita menentukan profil belajar siswa kita yang si A. Misalnya si Adi. Si Adi profilnya seperti ini. Si B profilnya seperti ini. Itu langkah awal yang harus kita lakukan sebelum kita merancang perancangan pelajaran dalam modul
bikin 2 eskul yang anaknya memang banyak anak di situ Bu. Jadi kayak kami juga sering berbikin eskul Bu. Modul project sama 1 modul untuk pelajaran kayak gitu. Sekolah Bu, itu sekolah ini. Kita belajar komponen modul. Sekarang kita lihat bagaimana modul yang baru. Sebelum merdeka ini kan baru. Jadi praktik saya sendiri ya, modul yang saya ambil lebih cenderung di PMM. Makanya kalau di PMM ada, tidak ada di bawah PMM. Sama Bu, kalau Yosi ngambil modul juga di PMM, tapi kan kita nggak, intinya kopi itu kopi, pasti ada modifikasi. Yang cuma ditukar cuma identitas sekolah saja. Kalau di PMM kan sudah dijabarkan semua, sudah banyak yang melihat. Otomatis kami ini merasa oh itu yang berdua. Makanya kurang penting pula membawanya. Ya, yang identitas yang ditentukan hanya 3. Identitas, tujuan pembelajaran, B3, sekaligus itu langkah-langkah pembelajaran kan titik sendiri katanya. Tapi karena kebanyakan kemarin kita baru datang melakukan ujian mereka. Kita belajar mengecap PP menjadi PP, kan belum semuanya, bukan bagaimana kita melakukan kemarin, belum semuanya yang bisa. Makanya diambillah modul dari PMM. Modul dari PMM itu ibaratnya lah punya orang yang kita ambil itu udah pede kita lakukan. Kalau boleh diminta, kan kita membahas modul yang saya baca dari kami bisa menjadi apa dari mana kami pun paham akan modulnya ini bisa belajar lagi yang modul itu aja kan. Serta instrumen penilaian juga harus dalam satu proses belajar. Ada pertanyaan berikutnya sekarang? Kalau ditulis ulang langkah di mana yang akan kita ambil, ya kan? Tapi saya belum melihat atau terlalu kencang atau bagaimana. Saya tidak melihat di mana PP itu letakkan di pelajaran. Terus Perbedaan dalam kelas sehari. Ya, untuk ini menyangkut 1 kali pertemuan. Nah, kompetensi awalnya Bu, dari materi kan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari. Berarti kompetensi awal yang harus dimiliki anak yaitu peserta didik mengenali dan memahami bahwa Indonesia itu beraneka ragam dari segi suku, ras, agama, dan kelompok sosial. Berarti antara materi, kompetensi awal, tujuan, dan pemahaman itu harus selaras dan sempurna. Nah, di sini karena ada tentang mengenali dan memahami beraneka suku ras, diambil profil pelajar Pancasila atau B3-nya itu yang baik diangkat di sana.
mungkin namanya TP di sini, ini yang gambaran dari IKTP. Kalau di TP nggak ada lingkungan sekolah Bu, yang memang menciptakan penghargaan perbedaan fisik kalau yang turunan dari TP. Oh gitu ya Bu. Jadi Nah kalau nggak ibu cantumkan, pertanyaan yang seandainya nggak ibu cantumkan dia protes, kenapa nggak ada KTP? Itu yang mungkin bisa kita tanyakan di sini. Tapi ibu mencantumkan 4, dia bertanya apakah mungkin dalam satu pembelajaran bisa diselesaikan dengan ini kan itu. Nah kami juga beberapa kali dinilai oleh orang Polres melihat karena sekolah penggerak ini kan sering menjauh antara sekolah dilihat nomor 20 guru nggak ada menampilkan di KTP, cuma di KTP itu ada di nomor khusus KTP tadi itu, cuma di modul nggak diminta lagi KTP itu, artinya kayak di PPN ada indikator tuh, ini nggak harus lagi gitu, cuma melanjutkan tujuan pembelajaran saja, karena kan tujuannya kalau dulu kan tujuan pembelajaran kita itu minta apa indikatornya tercapai, kalau sekarang kan tujuannya tercapai, tujuan pembelajaran tercapai, jadi nggak ada juga disalahkan kenapa nggak ada KTP. Karena kami tidak menyalahkan karena kami kalau dicantumkan pun KTP itu nggak ada masalah juga. Yang berfungsi, yang berguna apa saja yang akan kita lakukan. Ya, cuma kalau tampilkan pun selama ini juga nggak ada disalahkan gitu. Kami juga nggak salah gitu. Kecuali ketika kita tidak tampilkan ada asesor atau beberapa yang bilang harus ada KTP. Nah, sekarang kita mengajukan bahwa itu tidak masalah. Selama ini kita nggak dapat nggak ada KTP di dalam mobil. Lanjut ciri sekolah dan cara profil Pancasila itu sudah ditampilkan minimal profilnya sama prasyaratnya jadi gini Bapak Ibu ya, komponen inti sebenarnya dari sebuah mobil itu ada 3. Yang pertama tidak boleh dilupakan itu adalah PP, tujuan pembelajaran tidak boleh hilang. Mau di ke-13, mau di Kurikulum Merdeka itu harus ada. Yang kedua, kegiatan pembelajaran yang proses. Dan yang ketiga, asesmen. Cukup 3. 3 itu sudah terpenuhi dengan baik, bagus sebenarnya. Cuma di Kurikulum Merdeka ada pembeda. Itu tadi kita katakan ada pertanyaan pemantik, ada pemahaman sederhana, yang ditampilkan itu PP. Kalau misalnya gelap, kalau misalnya kita minta tampilan KTP, ya boleh ditulis. Tapi kalau misalnya KTP itu tampilkan dalam modul tersebut, dan alokasi waktu misalnya 2 kali JP, 2 JP, misalnya 2 kali JP. Kalau misalnya kita seperti itu dengan angka-angka berarti kita memang harus melaksanakan pembangunannya itu menurut pemahaman karena apa yang tampil di modul itu masih dilaksanakan dalam kegiatan kegiatan. 4 kita tampilkan, 4 yang harus kita lakoni sesuai sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan. Kalau 4 JP ya 4 JP itu harus lepas KTP yang kemarin yang tampilkan memang punya TP karena TP itu memuat apa yang sudah disasar dari gerakan-gerakan JP. Nah turunan-turunan dari TP tadi biasanya tampilan adalah untuk KTP yang nanti seperti yang pelajaran tadi. ya boleh juga seperti itu tampilkan. Kalau pertanyaannya tadi dari asesor apakah ibu menampilkan Iya, iya. Tanya saya kembalikan di sana ada diskusinya kemudian kalau ada berarti sudah cocok ya diskusinya, tapi kalau belum ada bisa tambahkan prosesnya di belakang kayak representasi atau bagaimana hasil dari sehingga asalan saja gitu, tidak sampai sinktaknya. Jadi kalau dapat berikanlah contoh model yang pakai sintak-sintak. Jadi kita membuat pembelajaran itu sesuai dengan sintak-sintak yang sudah ada gitu. Jadi mungkin sintak atau modelnya itu yang terbagi ya. Ternyata orang-orang yang banyak-banyak itu Bu
Kalau memang ikuti modulnya, ikuti videonya, buatlah PowerPoint yang sebanyak itu. Jadi kalau cara cepatnya poster kecil aja Bu. Poster kecil, ada umpan baliknya, ada refleksi dari teman, ada itu sudah bisa dikatakan untuk aksi nyata. Juga untuk Merdeka Belajar itu juga agak berat Bu. Topiknya ada 5, kita harus menyebar pemahaman bermakna di dalamnya. Topik Merdeka Belajar sama guru-guru Merdeka. Kalau untuk yang lain-lain itu kalau benar-benar ditonton paham kita Bu. Dari diferensiasinya, dari apanya. Di sini Bu, di sini kan ada topik. Nah, kalau sih sangat bermanfaat PMM-nya memang pelajaran di sana. Yang di sini kan pertama kan ada transisi tahun. Kalau memang belum kita ya udah tinggalkan saja dulu. Untuk kurikulum Merdeka Bu, yang ini untuk kurikulum Merdeka ada ibu yang bertanya tentang asesmen, tadi bisa ibu buka tentang perencanaan pembelajaran di asesmen Bu. Walaupun modulnya 3, di sini ada kurikulum operasional satuan pendidikan, memang kita dituntut untuk menentukan asesmen di sini, merancang pembelajaran Bu. Ini nggak video aja dalamnya Bu, ada LK-nya yang diberikan Bu. Untuk ibu kan proyek penataan seperti ibu ibu yang udah mau masuk aksi nyata sudah Bu, Bu. Oke, Bapak yang bangga coba buka PMM 1 Pak. Semuanya kami pesan lagi untuk PMM memang harus dilakukannya 1 2 1 1. Modul saja yang diminta. Kalau minta KTP, ditunaikan bagian KTP. Kalau bagian asesmen, kita blok yang bagian asesmen itu. Katanya di awal Rabu bulan pertama dan minggu ketiga, biasanya itu selalu di bulan pertama, minggu pertama, minggu ketiga. Ini kan masuk minggu 3 nih. Ya Bu, hanya itu tips untuk melaksanakan aksi nyata di PMM ya Bu. Tidak hanya berbentuk video, bisa berbentuk PDF. Kalau apalagi kita guru itu jadi minta hanya CP, hanya turunan TP. Intinya yang ada itu harus ada umpan baliknya, ada foto kita melakukan refleksi dan ada tanggapan dari teman. Walaupun hanya 1, kalau nggak ada tanggapan sama juga nggak akan divalidasi sama moderator. Oke, sekian dari Yosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk kita pada sesi ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat yang bisa dapat pulang dan kita implementasikan dalam sekolah kita masing-masing. Kami dari tim penugasan SD Puspila menyampaikan permohonan maaf jika selama kegiatan ini ada hal-hal yang kurang tepat dan kurang pas dalam penyampaian. Mohon dimaafkan. Bila tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim SD Puspila yang telah memberikan banyak materi ilmunya kepada kami di Kecamatan Luhur
semua ilmu yang diberikan oleh tim dapat dilandasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami bisa mengembangkan di sekolah. Sesuai nurani apa-apa Bu, karena ada juga kelebihan kekurangan